Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Himawan LC selaku pembicara kita pada siang hari ini. Yang saya hormati kawan-kawan peserta webinar keagamaan pada siang yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari pemateri yang sangat luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tanpa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan untaian lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Webinar keagamaan ini mengusung tema penguatan moderasi beragama dan kebangsaan bagi generasi milenial. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Pertama, pembukaan yang dianggap telah berlalu. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta Mars Mahasiswa.
persimpangan jalan kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Melangkah kita ke acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Fitri Yuliati. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Fitri Yuliati yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Langkah kita ke acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Himawan LC, tempat tanggal lahir Gunung Sari, 19 Mei 1987, alamat Pekanbaru, profesi sebagai pengajar dan juga dosen Ma'had Ali di Pekanbaru. Riwayat pendidikan Pondok Pesantren Darussalam Sarangkabun Rokan Hulu tahun 2001 hingga 2008. Pondok Pesantren Syahamah Jakarta tahun 2008 hingga 2011. Global University Beirut Lebanon tahun 2012-2015. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Nah, sebelumnya tes suara jelas ya? Jelas, Suara Pak? saya jelas ya? Jelas, Pak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala dalam majlis online kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini mendapatkan keridhaan oleh Allah dari Allah Ta'ala dan dijadikan sebagai simpanan kita, simpanan kebaikan yang kita bawa sampai akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat rahmat kepada kita, terutama nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan nikmat dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Salawat dan salam mari selalu kita hadiahkan, kita basahkan lidah kita dengan menyebut salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan seperti itu mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai umat yang mendapat syafaatnya, syafaat Nabi Muhammad di yaumil mahsyar nanti, di hari penghisaban. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan waktu untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan moderasi beragama. Majelis yang sebenarnya luar biasa ya, anak-anak muda yang patut diapresiasi, yang harusnya mempunyai semangat yang lebih tinggi dibandingkan senior-seniornya ya, karena dengan umur yang masih muda, kemudian kadar otak, kemampuan itu yang masih segar ya. Jadi selayaknya bagi generasi muda seperti antum-antum ini menggunakanlah waktu mudanya ini untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk mencari hal-hal yang bisa memotivasi untuk bisa lebih baik, untuk meningkatkan prestasi. Ya,
selalu diasah, karena otak kita ini juga bagaimanapun bagusnya perlu diasah, sebagaimana seperti pedang harus dirawat, harus diasah supaya tahan dengan ketajamannya, ya. Jadi itu harus bersyukur kita sekarang ini diberi kesadaran, ya, ketika masih muda ini, supaya kita memakai kesempatan-kesempatan ini dengan baik. Nah, dan juga salam kenal bagi semuanya, walaupun sebagian ada yang sudah kenal ya. Seperti Syarizal ini senior saya nih di Pondok Pesantren Al Munawwarah. Ya, karena Syarizal ini lebih lama di tempat saya mengajar, lebih lama. Saya baru kan. Ya, Syarizal udah 7 tahun di pesantren nih. Saya belum nyampe 7 tahun. Jadi Syarizal ini senior saya nih, ya, di pesantren. Nah, ya, ya, salam kenal semuanya. Mudah-mudahan ikatan ukhuwah perkenalan ini Allah langgengkan dalam ketaatan dan disampaikan sampai ke akhirat, ke surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Kita ini sepatutnya bersyukur karena Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat yang Allah ciptakan paling akhir, Allah ciptakan paling akhir dibandingkan umat-umat sebelumnya. Nabinya pun dijadikan sebagai nabi terakhir. Tetapi walaupun serba akhir, diciptakan terakhir, umat terakhir, nabinya nabi terakhir, hidup di akhir zaman yang dimana umat inilah yang akan menjumpai detik-detik keluarnya Dajjal, Imam Mahdi, Dajjal, dan fitnah-fitnah akhir zaman, turunnya Nabi Isa, bahkan nanti terjadinya hari kiamat kubra. Ya, walaupun seperti ini kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keutamaan-keutamaan yang sangat agung terhadap umat ini. Keutamaan-keutamaan yang mungkin tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi umat ini adalah umat yang istimewa, umat yang mulia, karena beberapa sebab. Jadi kemuliaan itu, makanya Allah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Nahnul akhirun al-awwalun." Kita ini umat yang terakhir, tapi nanti di akhirat jadi umat yang pertama yang masuk ke surga. Ya. Dan keutamaan-keutamaan ini pastilah ada, Allah berikan, mesti ada sebab-sebabnya. Kenapa kok bisa umat Nabi Muhammad ini mempunyai keutamaan yang begitu agung? Yang kita tahu ya, kalau sebelumnya, umat-umat sebelumnya, kalau dia melakukan dosa-dosa, maka ya kekufuran, kesyirikan, itu langsung di bumi hanguskan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau umat Islam yang atau yang melakukan dosa-dosa, ada juga cara bertaubatnya seperti umatnya Nabi Musa dengan membunuh dirinya sendiri. Dan itu maslahat bagi mereka. Tetapi di umat Nabi Muhammad ini tidak begitu. Betapa banyak kita melihat kerusakan-kerusakan, maksiat-maksiat, tapi Allah Ta'ala masih selalu memberikan kesempatan-kesempatan. Maka beruntunglah bagi orang yang sadar dengan kesempatan-kesempatan ini, sehingga dia bisa memakai kesempatan itu dengan baik. Jadi keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini sangatlah banyak. Salah satunya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, firmankan di dalam Al-Qur'an, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan kata Allah Ta'ala, kami menjadikan kalian sebagai umat yang wasatan, umat yang moderat, umat yang mempunyai sifat moderat, di tengah-tengah, yang bersifat dengan sifat i'tidal, ya,
i'tidal, keadilan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, dan ini tujuannya Allah berikan keutamaan ini supaya Allah memperlihatkan kepada umat manusia bahwa umat ini adalah umat yang wasatan, dan supaya mereka tahu bahwa wasatiyah atau wasut itu beginilah cerminannya yang Allah sebutkan yang ada di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga keutamaan-keutamaan lain adalah di dalam ajaran kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad yang Allah jelaskan, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa Allah jadikan kita sebagai sebaik-baik umat? Karena di situ Allah menjadikan salah satu sifat yang menjadikan umat ini sebaik-baik umat adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu sebagai seorang muslim tentunya jangan sampai melalaikan fitrah yang Allah berikan yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim yang mempunyai sifat moderat, wasatiyah, tawazun, tasamuh, al-i'tidal, dinamis, ya, tidak terpaku pada satu pemikiran yang menyebabkan kemudian menolak pemikiran yang lain tanpa ada dasarnya. Ya, jadi inilah keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Ya, salah satunya adalah moderat. Ya, jadi sini diberikan judul moderasi beragama. Tentunya kita akan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan makna moderasi. Makna moderasi, bagaimana praktek, ya, apa itu moderat, bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sangat penting, apalagi di zaman sekarang ini yang memang masih dalam kondisi masih hangat, ya, masalah moderat ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, untuk memulai materi kita pada siang ini, mungkin perlu kita memahami sedikit bahwa di Indonesia ini masalah yang muncul, dinamika keagamaan, sosial dan lain sebagainya itu bukan hal yang baru, ya, sebenarnya. Bukan hal yang baru beberapa tahun yang lalu. Ya, apa yang terjadi 4 tahun atau 5 tahun yang lalu itu hanya, ya, sesuatu hal yang redup kemudian muncul lagi. Ya, begitu, bukan hal yang baru, tetapi ini sudah ada pada zaman dahulu, ya, ketika misalnya tahun 1949 itu sudah muncul masalah-masalah seperti ini, yaitu masalahnya adalah pemahaman yang mempertentangkan, meragukan, menolak antara relasi negara atau agama dengan negara, keislaman dan kebangsaan. Nah, ini bukan masalah baru sebenarnya. Pada tahun 1949 itu yang namanya NII itu, ya, yang diketuai oleh Sukarmaji, ya, kalau tidak salah, mungkin kalau ada keliru penyebutan nama bisa dikoreksi nanti. Itu salah satu orang yang pertama mempertentangkan antara relasi agama dan negara. Karena menurut mereka, negara Indonesia ini yang dibangun atas dasar Undang-Undang 45, kemudian berasaskan Pancasila ini, tidak pas dan tidak sejalan dengan undang-undang dengan nilai-nilai agama. Nah, ini masalah yang sangat yang sangat sensitif, tapi kita harus tahu, harus memahami itu dengan benar, ya. Jadi
Sukarmaji ini pengennya negara Indonesia ini di tahun itu, atau NII ya, negara Islam Indonesia kalau nggak salah. Inginnya negara Indonesia ini dijadikan negara khilafah sekalian, supaya memang murni, pure, dasarnya, asasnya itu dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tetapi apakah pemikiran yang dibawa ini, apakah sudah benar-benar baik, benar, atau memang hanya pengaruh dari luar, atau hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau politik dan lain sebagainya, itu yang perlu kita pahami. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan ya, relasi antara agama dan negara, dengan Pancasila. Karena sebagian, bahkan yang baru-baru itu pun yang kemarin sempat ya, yang bahwa Pancasila itu atau negara Indonesia dengan undang-undangnya, dengan Pancasilanya itu ya harus dirubah, diganti total, ya, diganti total dengan oleh pengusung gerakan-gerakan tertentu. Ya, jadi sebenarnya di dalam Pancasila itu sendiri norma-norma Islam itu ada dalam segi akidah. Ya, di dalam Islam itu kan bukan hanya membahas tentang keyakinan akidah dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, tapi hubungan dengan masyarakat, sosial begitu. Ya, jadi di dalam Pancasila itu kan sangat jelas sekali ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa di dalam Islam ya, qul huwallahu ahad. Ya, yang Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Ta'ala semata, tidak ada yang lainnya. Dan itu tidak ada pertentangan, ya, pertentangan di akidah Islam sebenarnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini juga tidak ada pertentangannya. Memang di Indonesia mayoritas umat Islam, dan di sana juga kita berdampingan, bahkan hidup bertetangga, mempunyai teman orang-orang yang non Muslim. Ya, jadi keadilan sosial bagi masyarakat ini, bagi sosial seluruh warga negara Indonesia ini yang mencakup antara baik itu dari kalangan umat Islam atau non-Muslim. Karena di dalam Islam sendiri tidak ada larangan-larangan yang secara total kita harus berbeda, harus tidak sama dengan mereka dalam hal keadaan akidah saja, muamalat juga boleh, atau tidak boleh bertetangga dengan orang-orang non-Muslim, tidak ada. Artinya memang ada di sana dibagi dalam masalah keyakinan, dalam masalah sosial, masyarakat, muamalah gitu ya. Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri kan disebutkan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Di dalam ayat ini disebutkan wa yut'imuna at-ta'am, artinya dia bersedekah, wa yut'imuna at-ta'am, memberikan makanan, ala hubbihi, kepada ahli wuddinya, keluarganya, sananya, kerabatnya, kepada pada anak yatim, kepada miskin, wa asira, dan kata Allah Ta'ala wa asira. Para ulama mengatakan asira ini ya, yang dimaksud asira ini adalah orang-orang non-muslim. Artinya di sini Al-Quran juga memberikan gambaran bagaimana sifat seorang mukmin yang hidupnya itu ya, bersosial, baik itu dengan muslim atau non-muslim. Buktinya orang-orang seperti ini menjadi salah satu sifat orang yang bertakwa adalah berbuat baik, bahkan bersedekah, memberi makan kepada al-asira yang di dalam ayat itu, yaitu yang dimaksud non-muslim. Ya, jadi di sana harus bisa memilih, harus bisa memilah ya, atau membeda-bedakan mana yang harus kita pegang dalam masalah usul, mana yang harus yang bisa kita lebih lapang dalam menerima atau dalam menyikapinya. Oleh karena itu di sini saya membagi dalam materi ini menjadi dua hal dalam moderasi ini ya. Yang pertama, moderasi atau bersikap moderat terhadap umat beragama. Dan yang kedua adalah bersikap moderat terhadap pemeluk agama. Ya. Yang pertama itu moderat terhadap umat beragama itu maknanya
seorang muslim, bagaimana dia bersikap terhadap orang non-muslim dalam segi agama, akidah, keyakinan, dan sosial. Kalau umat moderat dalam moderat dengan pemeluk agama, itu ya sikap kita terhadap umat Islam, kepada umat Islam. Artinya di dalam umat Islam kan kita tahu bahwa di sana ada perbedaan-perbedaan, terutama dalam masalah mazhab-mazhab ini, ya, perbedaan-perbedaan itu. Bagaimana kita menyikapinya? Ya. Yang pertama, langsung saja, karena waktunya mungkin tidak banyak ya. Yang pertama untuk pembagian yang pertama ya, bagaimana kita bersikap moderat terhadap umat beragama, yaitu umat antara Islam dengan non-Muslim. Ya. Apakah ada batasan-batasannya, ataukah memang murni mutlak semuanya boleh kita moderat atau tasamuh atau toleransi begitu? Ya, jadi dalam hal ini perlu kita membagi juga bahwa di sana itu dalam kita bermuamalah dengan orang non-Muslim itu ada yang berkaitan ranah, ya kita bagi ranahnya. Ya, kita bagi ranahnya. Ada ranah yang berkaitan dengan keyakinan agama kita, dalam ini masalah akidah, ya, keyakinan akidah kita. Ada ranah yang yang berhubungan dengan ya sosial. Misalnya kita bertetangga, yang di luar hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan kita bertetangga. Kita misalnya melakukan jual beli akad misalnya dengan orang non-Muslim, baik itu umat Kristiani atau kaum Ucu atau dan lain sebagainya. Jadi harus dipilih. Jadi jangan sampai mencampur adukan antara moderasi antar umat beragama dan moderasi antar pemeluk agama. Nah, itu harus dibedakan. Karena sebagian orang itu ada yang begini menyampaikan, ketika dia ingin berdalil, ingin menguatkan pendapatnya bahwa moderat itu bersikap kepada non-Muslim secara umum dalam ranah akidah pun bisa masuk, itu mereka menggunakan alasan bahwa di dalam Islam itu ada perbedaan mazhab. Ada perbedaan mazhab di mana kita harus menerimanya dan jangan sampai kita menilai memberikan vonis tabdi' ahlul bid'ah atau tafsik fasik, kemudian atau bahkan ke syirik atau kafir karena hal-hal yang khilafiyah. Ya. Jadi alasan-alasan yang ada di dalam Islam khilafiyah dalam masalah furu' ini, kemudian dia menjadikannya ke ranah antara moderasi antara umat beragama, dan itu tidak pas. Ya, secara mutlak begitu saja kurang tepat. Karena di situ ada ranahnya tersendiri, ranah dalam hal keyakinan dan ada masalah sosial. Adapun dalam hal keyakinan ini atau kita sebut dengan usul ya, atau kita sebut dengan usul ini dalam hal keyakinan yang sifatnya membedakan antara Islam dengan non-Islam. Misalnya dengan umat Kristiani, dengan agama Kristen. Di sana ada keyakinan itu yang membedakan kita menjadi Islam dan mereka menjadi Kristen. Nah, ranah ini itu sudah kita harus tegas. Artinya apa? Orang-orang non-Muslim tidak bisa menilai kita gara-gara kita tidak mau mengikuti mereka dalam hal-hal yang sifatnya agama atau keyakinan yang inti ini, kemudian mereka menilai kita tidak moderat. Jadi sebagian orang itu menilai moderat kalau kita sama dengan mereka. Sebagian orang itu menilai kita moderat kalau kita sama dengan mereka. Artinya ketika mereka melakukan ibadah-ibadah yang di situ menyembah selain Allah, ya kita harus menghormati atau mendukung mereka, harus yang seperti itu. Padahal antara kita dan mereka perbedaan yang mendasar itu masalah sesembahan. Yang kita sembah adalah Allah,
yang mereka sembah adalah selain Allah. Bagaimana kita bisa menjadikan hal yang menjadi kita itu berbeda, kemudian disamakan? Maka itu sama saja menarik kita untuk ikut mereka. Ya, dan ini moderat yang mereka fahami, dan ini tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan penjelasannya di dalam Al-Quran. Ya, jadi tidak boleh dicampur adukan. Dalam masalah akidah, ya, seperti yang kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika di Mekah, ketika berdakwah, ketika di sana ada orang-orang Islam yang masuk Islam, Rasulullah mendahulukan pelajaran tentang keyakinan, tentang akidah sebelum masalah yang lain. Kemudian setelah Rasulullah pindah ke Madinah, kemudian kekuasaan di sana lebih besar, pengaruhnya lebih kuat, Rasulullah tidak serta-merta menghapus agama lain. Rasulullah tidak serta-merta mengusir orang yang beragama non-Islam. Ya. Tetapi bukan maknanya Rasulullah mengikuti keyakinan mereka. Bukan maknanya Rasulullah tidak amar ma'ruf nahi munkar. Bukan maknanya Rasulullah tidak mengajak mereka kepada Islam. Rasulullah melakukan itu, ya. Salah satunya ada yang maslahah yang diharapkan, yaitu bagaimana mereka hidup berdampingan dengan orang Islam. Maka Rasulullah memprioritaskan umat Islam untuk berperilaku adil, berperilaku bijaksana, berakhlak mulia, berbuat baik. Dalam sosial Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jual beli ada juga sama orang-orang non Muslim, ya. Sehingga dengan cara seperti itu bisa menarik mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ya, jadi itu salah satu cara maslahat yang Allah perintahkan kepada Rasulullah itu, ya, wa ma 'alaika illal balagh. Yang kamu menyampaikan, tapi hidayah tetap dari aku, kata Allah Ta'ala. Ya, sehingga hidayah itu tidak bisa diganggu-gugat, itu murni prerogatif Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Karena yang mempunyai hati, yang menciptakan hati manusia, hidayah itu dari Allah Ta'ala. Yang wajib bagi Nabi itu hanya menyampaikan, wa ma 'alaika illal balagh, menyampaikan kepada mereka, terima tidak terima. Maka di sana ada hal yang Rasulullah perhatikan, bagaimana supaya dakwah ini diterima. Nah, maka di situ adalah muncul nanti ada istilah akhlak mulia, bagaimana sikap kepada orang non-Muslim. Jadi Rasulullah memilih, artinya ada di sana ranah yang kita bisa bergaul dengan orang non-Muslim, ada yang tidak bisa kita bicarakan, tidak bisa kita munculkan sebagai bahan obrolan diskusi dengan mereka, ya, karena itu tidak akan bertemu, ya. Seperti siapa yang kita sembah, kemudian apa sih inti daripada ajaran-ajaran Islam, dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Itu bukan hal yang dipertentangkan, didiskusikan antara mereka supaya kita itu sama, gitu. Tidak bisa. Ya. Kalau seandainya mereka mengerti itu tentang dasar-dasar Islam, prinsip-prinsip Islam, kemudian mereka meyakininya, kemudian mereka membaca syahadatnya, mereka jadi Islam, bukan tetap kafir, ya. Kalau mereka meyakini itu, mereka ya jadi Islam. Jadi dua hal yang berbeda. Itu dalam masalah akidah. Ya, dalam masalah akidah. Kemudian dalam masalah akidah ini ada sebagian orang, ya, sebagian masalah-masalah ini dianggap, oh ini masalah akidah. Yang satu lagi, oh ini bukan masalah akidah. Yang seperti rame setiap tahun, ya, mungkin akan terjadi lagi nanti beberapa bulan ke depan tentang mengucapkan selamat kepada orang non-Muslim. Ya, di sini juga perlu diperhatikan. Ketika kita mengetahui bahwa seseorang atau suatu agama itu sedang melakukan ritual-ritual atau berbahagia dengan melakukan ritual-ritual yang menurut kita itu adalah salah dalam hal akidah. Misalnya, ritual-ritual menyembah selain Allah, bersukaria, bersukacita, berpesta dalam merayakan ibadah kepada selain Allah. Maka dalam hal ini itu kita nggak bisa
tidak bisa mengatakan kepada mereka ya selamat atas ritual ini. Ya. Kenapa? Karena dengan kita mengucapkan selamat artinya kita seolah-olah ridho, rela dan berbahagia dengan apa yang mereka lakukan, yaitu menyembah selain Allah, yang di kita itu dalam agama Islam itu adalah perkara yang sangat keji, menyembah selain Allah. Ya, kan hukumnya musyrik di dalam Islam. Jadi yang hal seperti ini harus diketahui, ini apakah masuk ranah akidah atau masuk ranah yang lain. Ya. Jika memang yang dilakukan ritualnya itu adalah menyembah selain Allah, beribadah yang fasih, yang fasidah, di sana ada hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan misalnya, maka kita tidak berhak untuk memberikan ucapan selamat. Karena moderat itu bukan dari hal seperti itu. Moderat itu adalah di sana ada prinsip-prinsip yang kita harus tegas dalam memegangnya. Ya. Prinsip yang inti yang kita tegas dalam memegangnya, dan ada juga hal-hal yang kita mungkin agak lapang, ya, agak dinamis, agak lapang dalam bermalam-malam dengan orang-orang yang di luar Islam. Itu hal yang berkaitan dengan antar umat beragama, moderasi antar umat beragama, sifatnya dalam ranah ya, akidah keyakinan. Maka kan dalam akidah keyakinan itu kita punya prinsip yang tidak bisa diubah, yang sudah pasti, yang harus tegas kita untuk menjaganya. Nah itu. Nah, yang kedua adalah masalah muamalah. Masalah muamalah dengan orang non-muslim. Nah, yang seperti ini juga sangat jelas sekali bahwa ini tidak ada ini ada contoh, ya, contoh yang pasti, yang jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah di Madinah atau di Mekah ada beberapa muamalah Nabi dengan orang-orang non-muslim. Karena jual beli atau pinjam meminjam itu tidak berkaitan atau tidak masuk kepada ranah akidah, ya, kepada ranah akidah. Bahkan Rasulullah ada kok pernah meminjam baju besi, ya, dan bahkan orang-orang kafir pun sebelum Rasulullah hijrah itu mereka menitipkan barang-barang kepada Nabi Muhammad, barang titipan, karena mereka tahu sekalipun mereka benci terhadap Nabi Muhammad, mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu orang yang paling adil, orang yang paling amanah. Dan Rasulullah, walaupun itu adalah milik dari barang titipan orang-orang kafir, yang mereka itu sepakat untuk membunuhnya, Rasulullah tidak merusaknya, Rasulullah tidak membuangnya. Ya, ini perlu diingat. Ketika orang non-muslim memberikan amanah kepada kita, itu mesti kita jaga. Dan itu ada contohnya dari Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah mau hijrah, Rasulullah pamit kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tolong nih di rumah ini ada beberapa barang titipan punya orang-orang musyrik nih. Ini punya fulan, ini punya fulan. Nanti kalau kita udah pergi sama Abu Bakar, ini tolong dikembalikan ke orang yang punya. Rasulullah tahu kok mereka kafir. Rasulullah tahu kok mereka tidak menyukai Nabi dan tidak menyukai agamanya. Dan mereka juga, Rasulullah tahu juga bahwa mereka menginginkan Nabi itu masuk ke agama mereka. Tapi yang namanya amanah, karena tidak berhubungan dengan akidah, ya Rasulullah laksanakan. Rasulullah tetap amanah dan mengembalikan. Dan ini ranah seperti ini, itu kita lebih lapang. Dalam kehidupan bertetangga, Rasulullah juga kadang ada kok anak kecil yang membantu. Sampai suatu ketika anak Yahudi kecil ini sakit, Rasulullah jenguk ke rumahnya. Kemudian ketika dalam pembaringan, dalam keadaan sakit, Rasulullah menanyakan kepada seorang tersebut, kepada anaknya. Ya. Jadi Rasulullah meminta anak tersebut untuk masuk Islam. Kemudian anak itu menoleh kepada orang tuanya, yang dua-duanya Yahudi. Kemudian orang tuanya mengatakan, "Ati' Abul Qasim." Taati apa yang diminta oleh Muhammad. Maka anak ini masuk ke dalam Islam. Jadi itulah muamalah yang seperti itu yang menarik orang itu menjadi menarik orang untuk lebih dekat dengan Islam.
bahkan bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi ranah ini harus dibedakan antara ranah akidah dengan ranah yang berkaitan dengan muamalah ya, supaya jangan timpang, supaya jangan campur aduk sehingga nanti susah kita membedakan dan kita nanti punya pemikiran yang rancu, dan itu sangat tidak baik, yang sangat tidak baik karena akan mewariskan, akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang tidak wajar nanti. Nah, itu hal yang berkaitan. Sebenarnya masih banyak lagi ya tentang hal ini berkaitan dengan moderasi antar agama. Waktu kita masih ada yang perlu disampaikan lagi. Yang kedua adalah moderasi antar pemeluk agama. Ya. Antar pemeluk agama. Kita tidak memungkiri bahwa umat ini yang dimaksud antar pemeluk agama itu dalam diri umat Islam sendiri ya. Kita tidak memungkiri bahwa di umat ini pun banyak perpecahan, banyak perbedaan pendapat, bahkan perpecahan kelompok yang sangat banyak. Tetapi mau tidak mau, rela tidak rela, Rasulullah sudah memberitahukan kita tentang hal itu. Ya, tentang yang sangat masyhur hadis iftiraqul ummah, bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, kemudian dalam satu golongan kulluha finnar, semuanya masuk neraka, dan satu jannah wa yal jamaah. Jadi perpecahan ini sudah disampaikan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Jadi kita tidak bisa memungkiri, rela tidak rela ya. Kita sekarang hidup di masa di mana perbedaan-perbedaan itu, kelompok-kelompok itu saling memunculkan, saling mengklaim bahwa diri mereka yang paling benar. Oleh karena itu, dari generasi muda ya perlu ini untuk dipelajari, untuk didalami, supaya kita nanti tidak seperti kapas yang diterbangkan oleh angin, tidak seperti sampan yang di tengah lautan diombang-ambing oleh ombak yang nggak jelas ke arah mana. Maka jangan sampai seperti itu. Ya. Dan Rasulullah juga menyatakan bahwa di akhir zaman nanti banyak sekali perpecahan, banyak sekali hal-hal keburukan, dan Rasulullah juga menyampaikan bahwa setiap hari yang akan kalian lalui itu akan lebih buruk ya dibandingkan hari yang sebelum. Dari masa ke masa kita sudah nampak ya, tentang bagaimana keadaan umat ini. Setiap hari kita mendengar hal-hal yang belum pernah kita dengar sebelumnya, hal-hal yang semakin buruk, keburukan, kekejian dan lain sebagainya, maksiat, merajalela, tidak yang belum pernah kita dengar pada sebelum. Ya, dan itu hal yang sudah patut kita terima apa adanya, kita karena hidup di situ, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Muhammad ini tidak membiarkan umatnya taihun, ya, tidak membiarkan umatnya taihun, seperti ya sampan atau kapal di tengah laut yang terombang-ambing oleh angin, oleh ombak. Tidak mau Rasulullah seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Ini saya titipkan, saya tinggalkan buat kalian, saya wariskan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tujuannya untuk apa? Nanti ketika terjadi fitnah-fitnah yang seperti yang disampaikan Nabi, kalian ada tempat balik, ada tempat rujuk, supaya kalian tidak tersesat. Ya. Ini waktunya masih ada nih ya. Masih San. Ya, masa pemuda kajian setengah jam loyo. Orang di sana, orang di luar sana itu, orang bermaksiat, orang berbuat keji itu 2 jam masih mukadimahnya aja. Masa kita ini di majelis yang baik hanya setengah jam. Saya mungkin karena di siang hari ini. Memang saya bisanya untuk saat ini di siang ya.
Di pagi ada kesibukan mengajar. Ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi Rasulullah itu tidak membiarkan umatnya begitu aja, tapi ada di sana acuannya yang harus dipegang ketika terjadi hal-hal tersebut. Seperti yang terjadi pada beberapa sahabat Rasulullah, nanti ketika terjadi itu kepada kami harus ngapain? Siapa yang kami ikut? Maka itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang firqah najiyah. Siapa itu golongan yang selamat di akhir zaman nanti? Ya, jadi disitulah Rasulullah banyak sekali memberikan isyarat-isyarat bahwa nanti ketika kalian berada di ujung dunia ini, akhir dunia ini, akan terjadi seperti ini, seperti itu, maka yang akan kalian pegang itu harusnya yang ini. Yang kalian pegang itu, yang kalian ikuti itu yang seperti ini. Dan itu wadih, dan itu jelas bagi orang yang insaf, ya, bagi orang yang memperhatikan, mendalami, mau belajar, mesti tahu, ya, mesti paham apa yang dimaksud isyarat-isyarat Nabi, siapa yang harus kita ikuti. Nah, itu. Ini kaji kita yang berkaitan dengan moderasi antar umat beragama. Ya, perlu diketahui dalam Islam ini ada beberapa pendapat yang berbeda. Khilafiyah. Dan juga ada yang namanya usul. Ada usul, ada furu'. Dalam Islam ada usul, ada furu'. Yang usul ini berkaitan dengan keyakinan akidah. Di mana akidah ini yang sudah mujma', yang sudah disepakati, yang setiap muslim itu harus meyakini itu. Nah, itu namanya usul. Ada lagi yang berkaitan dengan furu'. Ya, furu' ini yang di situ ada kelapangan. Artinya bagi orang yang sudah mencukupi kriteria, maka di sana ada kelapangan untuk berijtihad. Maka muncullah perbedaan-perbedaan seperti pendapat-pendapat dalam masalah fiqhiyah, pendapat-pendapat antar mazhab. Ya. Jadi perbedaan antara khilafiyah dalam masalah furu' ini itu khilafiyah yang mu'tabarah, khilafiyah yang diakui. Ya. Karena ini menjadi khilafiyah yang diakui, maka perbedaan-perbedaan ini tidak menjadikan satu dengan yang lainnya itu saling memvonis dengan tabdi', bid'ah, ahlul bid'ah, atau fasik, atau syirik, atau dan sebagainya. Ini dalam masalah furu'. Misalnya, kita kasih contoh. Dalam masalah fikih 4 mazhab, masalah aurat lah, masalah aurat, yang mudahnya saja aurat. Dalam mazhab fikih Syafi'i, aurat itu untuk laki-laki ya, antara pusat dan lutut untuk laki-laki. Pusatnya juga termasuk yang ditutup, lututnya juga. Dalam mazhab Maliki, yang wajib ditutup itu hanya saw'atain. Saw'atain itu adalah kubul dan dubur. Artinya di dalam mazhab Maliki itu orang membuka pahanya nampak ya, pakai celana pendek untuk laki-laki nih ya, itu masih boleh. Nah, tetapi masalahnya ketika ada perbedaan seperti itu, apakah kita harus mengingkari pendapat yang mengatakan paha itu bukan aurat? Tidak. Tidak boleh kita mengingkari itu. Kenapa? Karena itu masalah furu' yang di situ ada kelapangan dalam berijtihad, yang diakui. Nah, bagaimana sikap kita ketika melihat misalnya ada orang yang memakai celana tapi nampak pahanya. Kita tengok dulu, jangan serta-merta mengingkarinya. Kalau kita tahu orang yang nampak pahanya ini adalah orang yang bermazhab Syafi'i dan tahu itu adalah aurat, kemudian dibuka, maka wajib diingkari. Karena kita dan dia sama-sama tahu bahwa itu tidak boleh. Tapi kalau kita tahu bahwa yang memakai celana itu adalah orang bermazhab Maliki, yang pertama kita tidak boleh mengingkarinya. Karena dalam mazhab dia itu boleh. Tetapi kalau dia tinggal di lingkungan kita, kita katakan kepadanya, mungkin sebaiknya Anda menutup paha Anda. Begitu. Karena di sini adalah
mayoritas Syafi'iyah yang meyakini kalau paha itu adalah aurat. Nah, itu bagaimana sikap kita dalam masalah furu' yang sifatnya khilafiyah. Ya, yang sifatnya khilafiyah. Jadi la yungkaru, tidak diingkari ya, sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan itu tidak boleh diingkari. Yang boleh diingkari itu adalah sesuatu yang al-mujma'u alaih. La yungkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkaru al-mujma'u alaih. Perkara yang sudah disepakati itu tidak boleh diingkari. Yang diingkari itu adalah perkara yang afal. Perkara yang sudah mujma' itu tidak boleh diingkari. Yang boleh diingkari itu adalah perkara yang masih dalam ruang lingkup furu'-nya, masih dalam hal furu'. Nah, di sini dalam menyikapi itu harus tegas. Kalau memang itu dasar-dasar prinsip, kita harus tegas, kita pegang dengan baik, tidak melepaskannya. Kalau memang itu masalah furu', ya kita harus lebih luas atau leluasa, lebih lapang dalam memahami atau menyikapi. Ya, jadi itu gambaran umum ya, sekilas tentang bagaimana kita bersikap moderat terhadap antar pemeluk beragama. Cuman pertanyaannya, moderat itu apa? Ya, moderat itu bagaimana? Jadi supaya kita tahu posisi kita itu moderat atau bukan, kita harus juga tahu apa itu moderat. Moderat itu adalah posisi yang di tengah-tengah. Tidak mengikuti ekstrem kanan, ekstrem kiri, tidak ifrat atau tidak tafrid, tidak ekstremis, tidak apatis. Ya, ekstremis. Ifrat itu ekstremisme, kalau tafrid ya apatis. Nah, jadi karena sebagian orang itu mempunyai pengertian yang berbeda-beda tentang apa itu moderat. Apa itu moderat? Sebagian orang misalnya di setiap negara itu kadang berbeda memaknai makna moderat. Ya. Misalnya sebagian atau mungkin kebanyakan orang-orang Eropa atau orang Barat ya, moderat itu ketika kamu tidak mengecam Israel misalnya. Itu moderat. Ya, kalau kamu mengecam Israel itu tidak moderat. Sehingga ada beberapa umat Islam yang tinggal di negara yang seperti itu enggan untuk mendeklarasikan tentang bahwa dia itu adalah Islam moderat. Karena alasannya mereka akan lebih karena kasus Palestina. Ya, di Amerika misalnya kan, mereka mengusung kalau moderat itu ya kalau kamu ngikut undang-undang negara itu moderat. Ya, apapun bentuknya. Walaupun di agama kita itu benar, tapi kalau tidak sesuai dengan negara mereka, kamu bukan moderat. Kalau tidak sesuai dengan negara mereka. Ya, misalnya di Amerika. Kayak misalnya di Prancis. Kamu itu dianggap moderat kalau kamu berjalan di jalanan tanpa kerudung. Itu baru moderat. Kalau masih pakai kerudung, kamu itu tidak moderat. Itu. Sebagian lagi yang mungkin agak lucu ya menurut saya. Di Arab Saudi itu katanya sekarang sudah mulai moderat. Ya, katanya sekarang sudah mulai moderat. Apa yang moderat, yang bagaimana yang mereka katakan? Misalnya sekarang itu boleh buka bioskop di Arab Saudi. Ya. Kalau boleh kemudian perempuan menyupir mobil. Ya, sebelumnya kan tidak boleh. Ya. Kalaulah seandainya moderat itu diukur dengan seperti ini, maka Indonesia, Arab Saudi itu ketinggalan jauh dengan Indonesia kan. Yang umat muslim terbanyak, kemudian bioskop di mana-mana, yang isi ya orang-orang berkerudung, umat Islam mayoritasnya. Kemudian kalau seandainya moderat itu perempuan nyupir, ya di Indonesia jauh lebih moderat dibandingkan Arab Saudi kalau begitu. Jadi pemaknaan moderat itu harus tepat, harus benar, ya.
seperti yang disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Ya, kita dijadikan umat yang wasata, yang moderat. Itu tujuannya untuk apa? Supaya umat-umat lain ini tahu bahwa beginilah sifat adil itu, iktidal, sifat tawazun, moderat, wasat itu begini, tengah-tengah, yang berpegang teguh terhadap prinsip, yang ada kelapangan dalam bersikap pada sesuatu yang khilafiyah, juga ada lemah lembut pada ketika bersikap dengan orang non Islam, orang yang di luar orang Muslim di luar Islam. Jadi harusnya seperti itu, yang moderat. Maka di sini moderat itu kita juga perlu mengenalnya, apa sih karakteristik Islam moderat itu. Ya. Apa karakteristik Islam yang moderat? Supaya kita tahu kita ini sekarang di pihak mana. Kita ini Islam yang moderat atau yang ekstrem kanan atau ekstrem kiri atau yang tidak jelas. Yang pertama, salah satu karakteristik Islam yang moderat itu adalah tawasud. Ini secara keseluruhan ini adalah inti atau prinsip Islam, ya, tawasud, yaitu moderat itu sendiri. Ya. Jadi Islam itu sebenarnya tanpa dikasih Islam tawasud atau Islam wasatiyah pun, Islam itu sudah mencerminkan itu ajarannya. Dipahami ya? Jadi Islam itu tanpa ada kalimat Islam wasatiyah pun, Islam itu sendiri sudah diturunkan, ya, dengan prinsip-prinsip yang moderat, yang wasatiyah. Yang pertama, prinsip Islam itu adalah wasatiyah, yaitu moderat. Tapi berada di tengah-tengah antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ya, misalnya kalau ini antara Mu'tazilah dengan Musyabbihah, atau antara Qadariyah dan Jabriyah, maka ini tengah-tengahnya itu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah yang ada di tengah-tengah, yang mempunyai karakter moderat atau tawasud, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Ya. Kemudian dalam sisi teologi atau keyakinan aswaja ini, ya, keyakinan Islam ini, itu adalah keyakinan prinsip-prinsip Islam ini. Islam itu secara umum, ya, dia memakai dua hal dalam memahami agama Islam itu sendiri. Yang pertama dengan memakai dalil naqli atau dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua dengan dalil akli atau dengan akal, ya, rasional. Nah, jadi Islam itu antara orang-orang yang tidak memakai, atau Islam itu sebenarnya antara orang-orang yang mendewakan akal sehingga menyampingkan nas-nas Al-Quran. Kalau tidak sesuai dengan akal, nas Al-Qurannya atau hadisnya perlu diketahui. Islam juga Ahlus Sunnah ada antara orang-orang yang tidak menganggap akal ada. Maksudnya gini, menganggap kalau akal ini tidak punya andil dalam agama. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Islam ini menjadikan dalil Al-Quran dan Hadis sebagai dasar utama, dan menjadikan akal sebagai bukti kebenaran syariat yang dibawa oleh Al-Quran dan Hadis itu sendiri. Itu salah satunya. Jadi Islam ini, tawasud ini, moderat ini, antara kubu rasionalis, ya, liberal, yang diwakili oleh Mu'tazilah, dan kubu tekstualis atau fundamentalis yang anti takwil, yang diwakili oleh kelompok Mujassimah atau Musyabbihah. Dan ini muncul kalau kita membahas tentang kajian-kajian yang sifatnya mutasyabihat, ya, ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Yang kedua, prinsip-prinsip Islam itu yang moderat itu, ya, i'tidal. Nah, apa itu i'tidal?
konsisten pada sikap moderat itu sendiri. Ya, konsisten dalam sikap moderat. Itu namanya i'tidal. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dalam menjalankan agama ini, dia tidak hulu, tidak berlebih-lebihan, dan tidak juga taksir, ceroboh atau kendor, tidak sampai pada batas yang dituntut. Gitu. Nah, hal ini juga bisa terwujud antara misalnya pada masalah sikap terhadap pemerintahan yang ada. Contoh nih, sebagai contoh saja. Maka saya sebutkan ketika saya contohkan, ketika sebagian kelompok menganggap pemerintahan negara Islam masa kini sebagai jahiliyah, diikuti dengan usaha percobaan yang sifatnya ekstrim, ya, kepada orang-orang yang duduk di pemerintahan misalnya, maka secara tegas kita harus mengikuti kaidah wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dzambin ma lam yastahil. Jadi di sana itu ada kelompok yang punya sifat ghulu, berlebih-lebihan dalam memahami agama sehingga jatuhnya kepada sifat ekstrim. Contoh, menganggap bahwa orang yang memakai undang-undang selain dari Al-Quran, seperti undang-undang negara, ya, itu hukumnya adalah kafir. Muncullah istilah tauhid. Presiden Indonesia tauhid misalnya apa, muncul seperti itu ya. Jadi saya tidak berbicara saya berpihak kemana, tapi ini objektif ya dalam pandangan ini. Kemudian karena melihat bahwa orang yang memakai undang-undang seperti negara ini sebagai negara jahiliyah, dan di dalam Al-Quran menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dan mereka memaknainya hanya sepotong-sepotong, maka muncullah bahwa ya presiden itu ya kafir, menteri-menterinya ya kafir, masyarakat yang mengikutnya ya kafir. Nah, dan pemikiran ini, pemikiran yang dimunculkan oleh Sayyid Qutb, misalnya dalam kitabnya yang disebutkan Fi Dhilalil Quran, ya, mereka mengasasnya Hizbul Ikhwan ya, atau Ikhwanul Muslimin. Nah, jadi menurut mereka orang negara Islam itu negara jahiliyah, negara kafir. Jadi kalau orang kafir itu kan halal darahnya. Kalau halal darahnya ya, kalau kamu melihat dia hanya sekedar melakukan korupsi, ya kamu akan artinya darah kita ini halal untuk mereka. Nah, jadi ini kita harus punya prinsip bahwa ulama-ulama salaf kita mengatakan apa yang saya sebutkan tadi, kaidah wala nukaffiru ahadan min ahli qiblah bi dzambin ma lam yastahillah. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim karena dosa yang diperbuatnya, selama dia tidak menganggap berdosa itu halal. Jadi dosa apapun yang dia lakukan, selama dia tidak menghalalkan dosa itu, maka dia adalah muslim, ahli maksiat, pelaku dosa besar. Sampai di situ. Tapi kalau kelompok ini, muslim, maksiat, pelaku dosa besar, kafir. Nah, inilah khawarij. Makanya disebut kelompok yang mengikuti Sayyid Qutb dengan pemikirannya itu, kalau ulama-ulama Al-Azhar, bisa ditengok ya, seperti Syekh Usama Sayyid, Syekh Dr. Ali Jum'ah dan fatwa-fatwanya, keyakinan yang dibawa oleh Sayyid Qutb itu adalah keyakinan yang memunculkan memperbaharui sehingga keyakinan khawarij, sehingga mereka menamakan khawarijuz zaman, artinya khawarij masa kini itu ya mereka, karena khawarij itulah yang mengkafirkan Sayyidina Ali gara-gara menyepakati penghakiman antara Ali dan Muawiyah. Tidak setuju. Kenapa harus pakai antara Ali dan Muawiyah? Kenapa nggak pakai Al-Quran? Maka Khawarij ini keluar, mengkafirkan Sayyidina Ali dan mengkafirkan Muawiyah. Nah, muncullah orang-orang ini. Kenapa kok Indonesia nggak pakai undang-undang Al-Quran? Nah, berarti wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Berarti nggak pakai undang-undang Al-Quran berarti kafir nih. Maka muncullah nanti sikap ekstremis. Artinya apa? Muncullah nanti di sini pembunuhan atau pengeboman. Di Indonesia mungkin tidak sesering yang di luar yang pernah kami temui di Lebanon ya. Ya, kayaknya kadang saya pribadi ya, melihat beberapa keadaan di Indonesia itu sangat mengherankan dengan orang-orang yang
tertipu dengan eh, bahasa yang istilahnya mereka kan sholat, mereka kan syahadat ya. Ya, kalau di Lebanon tidak bisa pakai itu karena di sana itu ya kamu dan saya itu beda. Kamu kafir, halal darahnya. Ya, dan seperti yang terjadi di Suriah dan lain sebagainya. Dan itu sangat berbahaya sekali. Jadi kita boleh lemah lembut karena itu ajaran Islam. Tapi pada tempat dalam hal yang berkaitan dengan seperti ini kita malah akan jadi santapan yang apa nanti untuk mereka. Ya, jadi itu yang kedua itu i'tidal. Yang ketiga adalah tawazun. Yang ketiga adalah tawazun. Maknanya seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli dan dalil nakli. Ini dalam Islam ya. Tidak mendewakan akal sehingga teks-teks Al-Quran itu dan hadis yang di dalam tinjauan akal tidak logis ditolak atau diselewengkan maknanya supaya tidak sejalan dengan logika. Nah, dan itu seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Namun tidak juga mengabaikan rasionalitas dalam menafsirkan dan memaknai teks-teks Al-Quran dan hadis. Dan itu yang diwakili atau oleh orang-orang musyabbihah atau dalam hal ini kalau saya boleh menyebut nama mungkin ya, orang-orang kelompok-kelompok disebut dengan salafiyah atau wahabiyah karena mereka tidak mau terima, tidak menerima dengan dalil-dalil yang dalil akli ya, dalil-dalil akli, dalil-dalil logika ya. Jadi sebagai prinsip-prinsip Islam itu adalah seimbang dalam melakukan penilaian terhadap seseorang, tidak memvonis kafir orang yang tidak kafir, dan di sisi lain harus tetap menyatakan kekufuran orang yang kafir kalau memang itu hukumnya seperti itu. Kemudian juga seimbang dalam bertindak dan bersikap, tegas pada tempatnya dan lunak serta lemah lembut pada tempatnya. Menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak. Tidak hanya mementingkan kesolehan individu, tapi juga kepentingan kesolehan sosial. Itu yang dimaksud dengan tawazun. Kemudian yang keempat adalah tasamuh, toleran. Ya, tasamuh dan toleran. Mungkin yang saya sebutkan tadi, la yungkarul mukhtalafu fi wa innama yungkarul mujma'u alaih. Toleran ini juga ada batasan-batasan. Toleran dalam masalah-masalah yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Ya, lemah lembut dan toleran. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita tidak memperselisihkan antara pendapat atau masalah yang masih diperselisihkan ulama. Kita tidak mengingkari masalah yang masih diperselisihkan ulama. Yang kita ingkari adalah masalah-masalah yang sudah disepakati, yang sudah sudah jelas, yang tidak boleh diingkari. Ya, jadi yang kelima yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Di awal tadi saya menyebutkan bahwa keutamaan umat ini adalah salah satunya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat ini kata Allah, kalian itu mulia karena kalian harusnya mempunyai sifat amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Dan syaratnya adalah kita amar ma'ruf nahi munkar itu syaratnya adalah tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar pun ada ada syarat-syaratnya, ada tata caranya di dalam Islam supaya amar ma'ruf nahi munkar itu memang benar-benar sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi. Mungkin itulah prinsip-prinsip Islam itu moderat, bersikap tawasud, ada di tengah-tengah, moderat dalam menyikapi perbedaan antara umat beragama dan antara pemeluk beragama. Ya, memang kita tidak memberikan banyak-banyak contoh tadi karena waktu ya kayaknya udah berlebih. Ya, tapi di sini saya simpulkan saja langsung ya. Saya simpulkan. Jadi aktualisasi nilai-nilai Islam lah ya. Jadi menjadikan prinsip-prinsip Islam ini sebagai atau menjadikan prinsip-prinsip Islam ini secara normatif ya.
dapat jadi referensi yang istilahnya aktual bagi kehidupan sehari-hari. Jadi karakter-karakter Islam ini yang memiliki nilai-nilai tawasud, yaitu moderat, i'tidal, adil, tawazun, seimbang, tasamu, toleran, dan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya maka akan menjadikan seorang akan sikap moderat, sikap seimbang dalam segala hal, menempatkan sesuatu pada tempatnya, menghargai perbedaan dalam batas-batas tertentu. Ingat ya, menghargai perbedaan antar umat beragama atau antar pemeluk agama itu ada dalam batas-batas tertentu. Ada ranahnya seperti yang saya ucapkan di awal tadi. Kemudian kreatif dalam berpikir dan tindak, tidak jumud, ya, tidak kaku dalam berpikir, ya, selalu menjaga dan melestarikan hal-hal yang lama, yang baik, dan mengambil hal-hal yang baru, yang lebih baik. Ya, itulah mungkin yang materi yang saya kumpulkan, saya sampaikan. Ya, kalau pesan saya untuk teman-teman yang masih muda ini, kawan-kawan semua, jadi untuk menjaga itu semua supaya kita benar-benar memahaminya dengan baik, itu salah satunya adalah dengan ilmu agama, mendalami ilmu agama dengan baik, mendalami ilmu agama secara luas, secara maksimal, tidak setengah-setengah, mendalami ilmu agama kepada guru yang tepat. Memahami agama itu dengan 3 cara, dengan cara yang tepat, dengan guru yang tepat, di tempat yang tepat. Cara yang tepat bagaimana? Seperti diajarkan Rasulullah, al-ilmu bita'allum. Ilmu itu diajarkan dengan cara belajar, bukan sendiri-sendiri. Kita memahami agama dengan baca-baca buku sendiri, rancu. Jadi, bisa sesat kita dibuat. Dan itu ya, sesuatu yang pasti bisa dipastikan kalau orang membaca tanpa ilmu, bisa saja dia bisa terjatuh pada kesesatan. Itu caranya harus bagaimana? Bertatap muka langsung dengan guru, atau kalau tidak bisa dengan cara Zoom atau di Google Meet ini. Kemudian di tempat yang tepat, yaitu ya di tempat yang tepat, yaitu di tempat yang di situ memang diajarkan ilmu agama, kemudian di dunia nyata ya, di tempatnya. Bukan hanya belajar nengok-nengok YouTube atau Google dan sebagainya. Kepada guru yang tepat, guru yang siqah, manhajnya jelas, yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah, al-asyairah dan maturidiyah. Ya, maka dengan seperti itu kita akan mendapatkan wawasan keilmuan yang benar, yang silsilahnya insya Allah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, yang mungkin agak lama tadi ya, melewati waktunya. Ya. Mungkin saya langsung tutup aja nih ya. Ya. Atau ada yang lain? Kita Ya. buka sesi tanya jawab, Ustaz. Hah? Kita buka sesi tanya jawab. Oh, bertanya jawab. Iya. Ini ada seksi tanya jawabnya begitu ya? Kalau Ustadz berkenan gitu kan, mana tahu pesertanya masih ada yang ingin bertanya. Boleh satu dulu kalau ada. Silakan kepada peserta webinar, mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar moderasi beragama. Alapone kan? Alapone langan tulo kan? Nggak ada ya? Sudah. Kenapa? Webinar ada yang ingin bertanya atau langsung kita tutup aja? Ada Ustaz yang bertanya. Ya. Nah. Ya Ustaz.
kan gini, di Indonesia itu kan banyak bermacam-macam agama. Jadi saya mau menanyakan bagaimana moderasi beragama dalam masyarakat multikultural. Ya, ada agama, ada budaya. Tadi di awal juga saya sampaikan moderasi antar umat beragama ya. Di situ juga kita memang tidak memungkiri kita ini hidup berdampingan dengan agama lain. Cuman dalam bersikap kepada mereka kita juga harus pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya ketika kita berhubungan bermuamalah dengan mereka, hal-hal yang berkaitan dengan misalnya keyakinan, maka itu kan tadi yang seperti yang saya sampaikan di akhir, ada batas-batasnya dalam hal ya, ada dalam batas-batas tertentu. Ya, artinya ketika kita berbicara tentang budaya ya, budaya dengan orang non-muslim, selama budaya itu tidak merusak tidak merusak ya, bukan pada ranah akidah, ya, bukan pada ranah akidah, tidak merusak dan tidak ada unsur-unsur di situ kita ridho terhadap keyakinan syirik mereka misalnya, maka ya itu sah-sah saja. Rasulullah kan berdampingan dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Rasulullah tidak ada tuh menyuruh menghancurkan gereja, tidak ada. Bahkan di dalam hukum-hukum Islam itu kan ada istilahnya kafir zimmi, orang yang kafir non-muslim hidup berdampingan dengan umat Islam. Itu syarat mereka satu kok, kalau mau ibadah jangan hidupkan lonceng itu aja. Jangan hidupkan lonceng. Ya, artinya di sini misalnya gini, yang salah satu pertanyaan sebagian orang menganggapnya kamu moderat atau enggak. Kamu keberatan nggak kalau orang di luar agama kamu itu mendirikan rumah ibadah di desa kamu misalnya? Ah, nanti orang sebagian, oh nggak rela misalnya, oh kamu nggak moderat. Ah, bukan seperti itu caranya ya. Undang-undang di Indonesia itu sebenarnya ada. Contoh nih, saya lupa undang-undangnya nomor berapa tahap. Di kampung saya contohnya, itu pernah terjadi bahwa orang-orang non-muslim itu mereka ingin mendirikan gereja, tapi karena umat Islam yang mayoritas itu menolak, tidak jadi. Tidak jadi. Tapi rupanya di sana ada undang-undang yang mengatakan, kalau seandainya ada minoritas ingin mendirikan tempat ibadah, maka harus ada izin, harus ada tanda tangan dengan orang-orang tertentu yang untuk menyetujui dari agama mayoritas. Ada kok seperti itu rupanya dalam negara ini. Ya, jadi di dalam Islam itu bagaimana Nabi memperlakukan orang-orang Yahudi di Madinah itu ya, Nabi nggak bilang kamu karena Yahudi keluar dari Madinah tak boleh ibadah, runtuhkan gereja, tidak seperti itu. Tapi ketika Nabi ya mendengar dari orang-orang Yahudi ketika mereka menghina Islam, menghina akidah Islam, maka itu ranahnya ranah agama yang mereka sendiri tidak boleh mencerita atau mendiskusikan itu karena mereka bukan ahlinya. Itu dalam masalah ini ibadah. Dalam muamalah ya tahu Rasulullah pernah berhutang kepada Yahudi, Rasulullah pernah bermuamalah kepada orang-orang yang non-muslim, orang-orang kafir Quraisy. Dalam segi budaya, pakaian atau atribut lah ya, atribut. Dimana kalau atribut ini tidak dipakai kecuali oleh orang non-muslim dalam peribadatannya, maka kita umat Islam sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab kita, fikih kita, itu kalau seandainya ada atribut yang hanya dipakai oleh orang non-muslim pada acara peribadatan mereka, maka kita tidak boleh memakainya. Ya. Hanya masalah tidak boleh memakainya. Bukan maknanya kalau kamu ketemu jalan, ada pakai misalnya atribut itu kita lempar batu atau diusir. Bukan begitu caranya. Paham ya? Jadi di sana ada harus pandai tahu ranahnya mana yang harus kita ingkari, mana yang boleh kita tasamuh toleran di sana. Jadi begitu. Saya tanya saat. Nah. Ya. Yo.
Ya. Nih kan bertanya nih. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya. Waalaikumsalam. Mana orangnya nih? Aduh. Tolong buka kameranya. Ya, Ustaz, saya mau nanya baru bangun tidur, Rat. Masya Allah. Kamu nanya aja, ikut nanya aja ya. Ya. Ustaz, Alhamdulillah. Ustaz, saya mau nanya nih. Ya. Jadi kan antar toleransi umat beragama. Nah, jadi kan banyak sih yang rumah ibadah kayak masjid dan gereja itu bertetanggaan atau sampingan atau bahkan ada yang gancet. Nah, Ustaz itu jadi itu suatu bagi umat Nabi Muhammad, jadi itu suatu sikap kebijaksanaan atau yang baik atau bahkan itu adalah suatu sikap yang negatif gitu kalau kita mendekat berseberangan dengan rumah ibadah agama lain kayak yang di Pekanbaru kan di Indonesia banyak, di Pekanbaru juga ada Masjid Agung kan dekat sama. Biasanya masjid agung biasanya dekatnya gereja. Kayak Istiqlal depannya gereja. Nah ya, itu menurut Ustadz itu suatu memang bagus atau negatif gitu Ustadz? Kalau memang itu bagus, besok saya kalau ada rezeki mau buat kayak gitu ah. Kalau saya saran ini ya, menarik ya. Gini, waktu saya kuliah di Lebanon pun kampus saya itu kan syariah, Sunni. Apa namanya? Maksudnya yang agama ya. Jadi di kampus saya itu dibedakan bangunan yang untuk belajar yang agama dengan yang umum itu beda. Nah, yang bangunan yang belajar agama ini, yang khususnya agama ini, itu depannya gereja. Depannya gereja. Memang secara pribadi umat Islam kalau ditinjau dari keyakinan mungkin akan risih dengan adanya tempat yang di situ tempat menyekutukan Allah, kan gitu kan. Tengok dari hati kita secara ya akidah kita, keyakinan ke Islam kan risih. Itu secara apa ya penilaian kita. Apa yang kita rasakan itu. Mungkin mereka juga risih juga dengan kita kan. Karena dua tempat ibadah yang menyembah, satu menyembah Allah, yang satu menyembah yang lain. Perbedaan yang sangat mendasar sekali. Tetapi beda hal ketika kita menyikapinya. Beda hal ketika kita menyikapinya. Apa yang kita sikapi? Apakah nanti kita lempar pakai batu? Tidak. Bukan begitu caranya. Dakwah kita itu bukan dakwah seperti Rasulullah ketika berada di Mekah. Rasulullah berada di Madinah, yang di sana statusnya Rasulullah ini masih berjuang untuk menyebarkan Islam seluas-luasnya. Sekarang perjuangan kita mempertahankan Islam, berakhlak mulia, dan dengan akhlak mulia itulah kan banyak orang bisa tertarik masuk Islam. Rasulullah kan tidak mesti perang untuk ngajak orang Islam. Banyak kok orang-orang kafir Yahudi, Nasrani, Quraisy itu yang masuk karena akhlak Nabi. Ya, jadi dibedakan antara perasaan yang kita rasakan dengan sikap kita. Kalau apakah itu baik? Memang tidak efisien. Tidak bagus kalau dua tempat ibadah itu dikumpulkan seperti itu. Kalau seandainya kamu bilang kalau ada uang nanti dibuat kalau bagus seperti itu, saya sarankan bagusnya dipisah. Kenapa? Dalam beribadah, ketika sholat, yang kamu tujukan khusyuk kepada Allah. Bagaimana nanti kamu yang merasa terganggu dengan gereja, kemudian sholat di masjid yang dempet dengan gereja, itu akan merusak khusyuk kamu. Nah, artinya sholat kamu bisa jadi rusak itu nanti. Maka kalau kamu mau bangun yang seperti itu, saya sarankan jangan. Bangunlah di tempat yang jauh dari itu supaya iman kita tetap terjaga, sholat kita khusyuk, bisa menyembah kepada Allah dengan tenang tanpa harus memikirkan orang kok beko bunyikan lonceng, orang kok nyanyi-nyanyi loh, tanpa seperti itu. Ya. Kalau sebaiknya dipisah. Nah. Itu aja. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke. Udah Neil.
Apa kau jawab? Cukup, udah. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Dan udah cukup kayaknya, Ustaz. Sudah cukup ya? Dan Nah, kalau udah cukup dan ini juga mau masuk waktu asar ya. Ya mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf pada kata itu yang kurang jelas atau dan sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz Muhammad Himawan LC yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi materi pada siang hari ini, webinar keagamaan tentang moderasi beragama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz bisa menjadi landasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Acara selanjutnya itu doa akan dilakukan oleh Siapa nih? Suaranya di sini tidak jelas nih. Halo, Sarizal. Sarizal, astagfirullah kok dipanggil tuh. Cipung. Siapa baca doa? Pak Rizal. Sarizal, Coba. tapi kalau Ustadz berkenan nggak apa-apa Ustadz aja. Lanjut dong, lanjut. Soalnya tadi enggak dengeran bunyi-bunyi gitu. Sarizal doa Sarizal. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kami ucapkan kepada saudara Muhammad Wahyu Arfa yang telah membacakan doa penutup. Melangkah kita ke acara selanjutnya yaitu penutup. Saya sebagai moderator pada siang hari ini mohon undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.